Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Firda Nur Hakiki dan Dewi Fitriana akan mempresentasikan materi tentang sejarah peradaban dan pemikiran ekonomi periode awal klasik bagian 2. Yang pertama, pemikiran ekonomi Imam Abu Hanifah tahun 80 sampai 150 Hijriah atau tahun 699 sampai 767 Masehi. Abu Hanifah adalah seorang non-Arab keturunan Persia. Kesibukan beliau sehari-hari yaitu dagang, dan beliau sendiri terkenal sebagai pedagang yang jujur. Abu Hanifah menyumbangkan beberapa konsep ekonomi, salah satunya adalah salam, yaitu suatu bentuk transaksi di mana antara pihak penjual dan pembeli sepakat bila barang yang dibeli dikirimkan setelah dibayar secara tunai pada waktu kontrak yang disepakati. Untuk menghindari adanya perselisihan pada saat melakukan kontrak, beliau menyatakan dengan jelas jenis komoditi, kualitas, waktu, dan tempat pengiriman. Beliau memberikan persyaratan bahwa komoditi tersebut harus tersedia di pasar selama waktu kontrak dan waktu pengiriman. Abu Hanifah sendiri memiliki salah satu kebijakan. Kebijakan tersebut adalah menghilangkan ambiguitas dan perselisihan dalam masalah transaksi. Nah, dalam hal ini merupakan salah satu tujuan dari syariah dalam hubungan jual beli. Beliau juga menyebutkan contoh yaitu murabaha, di mana murabaha sendiri adalah presentasi kenaikan harga yang didasarkan atas kesepakatan antara penjual dan pembeli yang pembayarannya diangsur. Abu Hanifah ini sangat prihatin dengan orang-orang lemah. Karena itu, Abu Hanifah tidak membebaskan perhiasan dari zakat dan membebaskan kewajiban membayar zakat bagi orang yang dililit hutang. Selanjutnya yang kedua yaitu pemikiran ekonomi menurut Imam Abu Yusuf. Abu Yusuf pernah menulis kitab Al-Kharaj, di mana kitab ini merupakan kitab yang paling terkenal di antara kitab-kitab yang pernah beliau tulis. Kitab ini ditulis atas permintaan Khalifah Harun ar-Rasyid untuk pedoman dalam menghimpun pemasukan atau pendapatan negara dari haraj, uzur, zakat, dan jizyah. Kitab ini dapat digolongkan sebagai public finance dalam pengertian ekonomi modern. Kebijakan fiskal. Kitab Al-Kharaj yang ditulis oleh Abu Yusuf mempertegas bahwa ilmu ekonomi adalah bagian tak terpisahkan dari seni dan manajemen pemerintahan dalam rangka pelaksanaan amanat yang dibebankan rakyat kepada pemerintah untuk mensejahterakan mereka. Beliau juga merupakan peletak dasar prinsip-prinsip perpajakan yang di kemudian hari diambil oleh para ahli ekonomi sebagai canons of taxation. Banyak sudut dalam perpajakan yang menurut beliau akhirnya dijadikan sebagai prinsip yang harus dijalankan. Namun
Abu Yusuf menentang keras pajak pertanian. Beliau menyarankan supaya petugas pajak diberi gaji dan tidak putus pantauan atas tindakan mereka supaya mencegah adanya korupsi. Berdasarkan analisis dan penalarannya, ia menganalisis permasalahan-permasalahan fiskal dan menganjurkan beberapa kebijakan bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau menggunakan ayat-ayat dan hadis-hadis yang relevan untuk mendukung pilihan kebijakan yang diadopsi. Abu Yusuf sendiri lebih menyukai negara untuk mengenakan sewa proporsional atas produksi pertanian yang diproduksi oleh orang yang mengolahnya dibandingkan dengan menetapkan sebuah sewa tetap terhadap tanah pertanian. Beberapa prinsip yang telah dikembangkan oleh Abu Yusuf sendiri yaitu: pertama, kemampuan membayar, kemudahan pembayaran pajak dengan memperhatikan unsur waktu, tempat dan cara pembayaran, dan sentralisasi dari pengembalian keputusan dalam administrasi pajak. Keuangan negara. Kekuatan utama dari pemikiran Abu Yusuf terletak pada area keuangan negara. Secara umum, penerimaan negara dalam Daulah Islamiyah yang ditulis oleh Abu Yusuf dapat diklarifikasikan dalam 3 kategori utama, yaitu ghanimah, zakat, dan harta fai yang di dalamnya termasuk jizyah, usur, dan kharaj. Ghanimah adalah segala sesuatu yang dikuasai oleh kaum muslim dari harta orang kafir melalui peperangan, yang berupa uang, senjata, barang dagang, bahan pangan, dan lain-lain. Abu Yusuf mengatakan jika ghanimah didapat sebagai hasil pertempuran dengan pihak musuh, maka harus dibagi sesuai dengan panduan dalam surat Al-Anfal ayat 41, yaitu pembagian khums ini 1/5 atau 20% dari total rampasan untuk Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang miskin dan kerabat. Zakat. Dalam persoalan zakat pertanian ada ketentuan sebagai berikut. Jika pengelolaan tanah menggunakan teknik irigasi, maka zakat adalah 5%. Jika menggunakan irigasi tada hujan, zakatnya adalah 10%. Dalam beberapa riwayat, bea cukai antara pedagang muslim atau Rabiul Usr yaitu 2,5%, ahlu zimmah nis al-usr 5%, dan ahlu harb usr 10%. Sedangkan standar zakat dari hasil mineral atau barang tambang tarifnya sama seperti ghanimah. Harta fai. Fai adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum muslimin dari harta orang kafir tanpa peperangan, termasuk harta yang mengikutinya, yaitu kharaj, jizyah, dan usyur. Merupakan harta yang boleh dimanfaatkan oleh kaum muslimin dan disimpan dalam bait al-mal. Jizyah merupakan pajak yang harus dibayar oleh penduduk non-muslim yang tinggal dan dilindungi dalam sebuah negara Islam. Usur merupakan hak kaum muslimin yang diambil dari harta perdagangan ahlu imah dan penduduk Darul Harbi yang melewati perbatasan negara Islam. Kemudian kharaj merupakan pajak tanah yang dikuasai oleh kaum muslimin, baik karena peperangan maupun karena pemiliknya mengadakan perjanjian damai dengan pasukan muslim. Kitab Al-Kharaj juga mencakup beberapa bidang, yaitu tentang pemerintah,
keuangan, pertanahan, perpajakan, dan peradilan. Mekanisme pasar. Menurut Abu Yusuf, sistem ekonomi Islam menjelaskan mengikuti prinsip mekanisme pasar dengan memberikan kebebasan yang optimal bagi para produsen dan konsumen. Pengendalian harga menjadi poin kontroversial dan pemikiran beliau. Tren normal dalam pemikiran ekonomi Islam mendukung pasar yang bebas dari penimbunan, monopoli dan praktek korupsi lainnya, dan kemudian memberikan determinasi harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Fenomena yang pernah terjadi pada masa Abu Yusuf yaitu pada saat terjadi kelangkaan barang, maka harga cenderung akan naik, sedangkan pada saat persediaan barang melimpah, maka harga cenderung akan turun. Dan ini kurva pada saat terjadinya kelangkaan barang, harga yang cenderung akan naik, dan pada saat persediaan barang melimpah, harga cenderung turun. Ini menunjukkan bahwa pengaruh harga terhadap jumlah permintaan suatu komoditi adalah negatif. Apabila Q naik, maka P turun. Begitu juga sebaliknya. Apabila Q turun, maka P naik. Dari formulasi ini dapat kita simpulkan bahwa hukum permintaan adalah bila harga komoditi naik, maka akan direspon oleh penurunnya jumlah komoditi yang dibeli. Begitu juga apabila harga komoditi turun, maka akan direspon oleh konsumen dengan meningkatkan jumlah komoditi tersebut. Abu Yusuf juga mengatakan bahwa kadang-kadang makanan berlimpah tetapi tetap mahal, dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi tetap murah. Dan ini contoh kurvanya menurut Abu Yusuf. Keterangan P3 yang ada di gambar adalah harga-harga tetap mahal, P4 adalah harga murah, dan Q4 adalah barang berkurang. Dari pernyataan tersebut, Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara persediaan barang dan harga. Karena pada kenyataannya, harga tidak tergantung pada permintaan saja, tetapi juga tergantung pada kekuatan penawaran. Karena itu, peningkatan atau penurunan harga permintaan atau penurunan peningkatan dalam produksi. Abu Yusuf mengatakan bahwa tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan. Demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan makanan murah. Dan mahal merupakan ketentuan Allah.